kita akan membahas mengenai operator rotasi. Nah, dalam fisika klasik, rotasi sebuah vektor A sejauh sudut theta dari sumbu Z, dia dapat dinyatakan dalam transformasi vektor A terhadap matriks rotasi R. Kalau dalam sumbu Z, vektor A ini kita rotasikan dengan matriks rotasi RZ karena dirotasikan terhadap sumbu Z sejauh theta, dan akan menghasilkan vektor akhir yaitu A aksen, di mana komponen A aksennya dia dapat dinyatakan dalam bentuk matriks, yaitu perkalian antara matriks rotasi RZ dengan matriks vektor A. Nah, dengan dalam matematika kita tahu bahwa matriks rotasi ada 3 kan, rotasi terhadap sumbu Z nya ini, rotasi terhadap sumbu X seperti ini, dan rotasi terhadap sumbu Y seperti ini. Nah, sekarang kita ingin meninjau bagaimana hubungan komposisi atau perkalian dua matriks rotasi. Sekarang kita tinjau perkalian antara dua matriks rotasi RZ theta 1 dikalikan dengan RZ theta 2. Jadi dimana kita memiliki RZ theta 1 sama dengan cos theta 1 sin theta 1 0 minus sin theta 1 cos theta 1 0 0 0 1, dan RZ theta 2 nya dia adalah cos theta 2 sin theta 2 0 minus sin theta 2 cos theta 2 0 0 0 1, sehingga komponen matriks perkaliannya ini dikalikan ini adalah cos theta 1 cos theta 2 ini kali ini minus sin theta 1 sin theta 2, kemudian ini kali ini cos theta 1 sin theta 2 sin theta 1 cos theta 2 0 minus sin theta 1 cos theta 2 minus cos theta 1 sin theta 2 minus sin theta 1 sin theta 2, dan ditambah dengan cos theta 1 cos theta 2, misalnya mengikuti. Nah, karena dengan hubungan penjumlahan sudut kosinus dan sinus, kita memiliki bahwa cos theta 1 cos theta 2 minus sin theta 1 sin theta 2 adalah cos theta 1 plus theta 2, dan cos theta 1 sin theta 2 ditambah sin theta 1 cos theta 2 adalah sin theta 1 ditambah theta 2, maka kita dapatkan perkalian antara RZ theta 1 dikalikan dengan RZ theta 2 adalah cos theta 1 plus theta 2 sin theta 1 sin ditambah dengan theta 2 0 minus sin theta 1 plus theta 2 cos theta 1 plus theta 2 0 0 0 1. Nah, kita lain ini memiliki bentuk yang serupa dengan matriks rotasi RZ, di mana sudut theta di sini diganti dengan theta 1 plus theta 2, sehingga perkalian RZ theta 1 kali RZ theta 2 adalah RZ theta 1 plus theta 2. Nah, sekarang kebalikannya, kita kalikan RZ theta 2 dikalikan RZ theta 1, dan dengan cara yang sama kita akan dapatkan yaitu RZ theta 2 ditambah theta 1. Karena theta 2 ditambah theta 1 itu sama dengan theta 1 tambah theta 2, maka sama dengan RZ theta 1 ditambah theta 2. Artinya apa? Artinya perkalian RZ theta 2 kalikan RZ theta 1 itu sama dengan RZ theta 1 dikalikan RZ theta 2. Rotasi terhadap sumbu yang sama itu dia akan bersifat komut. Nah, sekarang kita tinjau perkalian Rx theta 1 dikalikan dengan Ry theta 2, di mana kita memiliki Rx theta 1 dia adalah 1 0 0 0 cos theta 1 sin theta 1 0 minus sin theta 1 cos theta 1, dan Ry theta 2 nya adalah cos theta 2 0 sin theta 2 0 1 0 minus sin theta 2 0 cos theta 2, dan dengan perkalian matriks kita dapatkan 1 kalikan cos theta 2 adalah cos theta 2, kemudian di sini 0 gitu kan, dan seterusnya perkalian matriks biasa. Kemudian kebalikannya, kita kalikan Ry theta 2 dikalikan Rx theta 1, kita akan dapatkan hasil seperti ini. Apabila kita kurangkan,
Jadi kita kurangkan hasil ini, kita dapatkan Rx theta 1 kalikan Ry theta 2 dikurangi Ry theta 2 kalikan Rx theta 1, dia adalah 0 sin theta 1 sin theta 2 sin theta 2 1 minus cos theta 1 minus sin theta 1 sin theta 2 0 sin theta 1 cos theta 2 minus 1 sin theta 2 1 minus cos theta 1 sin theta 1 cos theta 2 minus 1 dan 0. Nah, ini hasilnya tidak akan sama dengan 0 kecuali sin theta 1 sin theta 2 nya 0. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa rotasi terhadap sumbu yang berbeda itu dia tidak akan komut. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi pertama-tama dia dirotasikan terhadap sumbu Y, kemudian terhadap sumbu X. Nah, yang ini dia dirotasikan terhadap sumbu X dulu, lalu dirotasikan terhadap sumbu Y. Nah, lihat kalau ini sama, ini dia tidak akan menghasilkan hasil yang sama, sehingga rotasinya itu dia tidak akan komut. Nah, jadi kita memiliki hubungan pengurangan seperti ini. Apabila theta 1 itu kita ambil sama dengan theta 2, maka kita dapatkan yaitu 0 sin kuadrat theta sin theta 1 minus cos theta minus sin kuadrat theta 0 sin theta cos theta minus 1 sin theta 1 minus cos theta sin theta cos theta minus 1 0. Nah, apabila rotasi yang dilakukan itu dia bersifat infinitesimal yang sangat kecil gitu kan, sebesar delta, dimana kita tahu bahwa untuk sudut delta yang sangat kecil, untuk sudut yang infinitesimal, sin delta itu dia akan mendekati delta, dan cos delta itu dia akan mendekati 1, cos delta itu kan sama dengan 1 minus 2 sin kuadrat delta per 2, tidak lain 1 minus delta kuadrat per 2, sehingga kita bisa dapatkan Rx delta dikalikan Ry delta dikurangi Ry delta dikalikan Rx delta itu sama dengan 0 delta kuadrat delta minus delta ditambah delta pangkat 3 per 2 delta kuadrat 0 delta minus delta pangkat 3 per 2 minus delta delta minus delta plus delta pangkat 3 per 2 delta minus delta pangkat 3 per 2 minus delta 0. Nah, karena delta itu sangat kecil, maka kita bisa mengambil delta pangkat 3 itu dia akan mendekati 0. Jadi karena ini saling menghilangkan, ini juga, ini, dan kita ambil delta pangkat 3 per 2 itu 0, sehingga hanya menyisakan suku delta kuadrat seperti ini. Nah, dan kita memiliki matrik rotasi RZ seperti ini. Apabila matrik rotasi RZ ini kita ambil dikerjakan dalam sudut delta, maka RZ deltanya dia adalah 1 minus delta kuadrat per 2 delta 0 minus delta 1 minus delta kuadrat per 2 0 0 0 1. Dan kalau kita ambil RZ itu dia dikerjakan sejauh delta kuadrat, maka kita akan dapatkan hasil seperti ini, dimana yang di sini kan akan menjadi delta pangkat 4, karena delta pangkat 3 aja udah kita ambil 0 gitu kan, jadi delta pangkat 4 otomatis lebih kecil lagi, sehingga yang disebut di sini akan menghasilkan nilai 1, dan di sini akan menghasilkan delta kuadrat. Nah, jadi kita memiliki hubungan komutasi Rx dan Ry dan Fz ketika dikerjakan sejauh delta kuadrat. Nah, dengan demikian kita bisa memiliki hubungan melihat ini, yaitu Rx delta dikalikan Ry delta dikurangi Ry delta kalikan Rx delta itu sama dengan Fz delta kuadrat dikurangi matrik identitas, karena diagonalnya itu dia akan bernilai 0, sedangkan Fz delta kuadrat diagonalnya itu dia bernilai 1. Jadi kita bisa melihat bahwa matriks
rotasi itu dia bersifat ortogonal. Maksudnya matriks dikatakan ortogonal itu apabila setiap kolom dan barisnya itu dia berupa basis ortogonal. Nah, matriks ortogonal itu dia memenuhi sifat Q transpose, Q itu sama dengan Q, Q transpose sama dengan identitas, atau Q transpose-nya itu sama dengan Q inverse-nya. Jadi kita bisa melihat kalau komponen, misalnya kita ambil yang Rx, ini kan kolomnya itu kan dia kan membentuk matriks vektor ortogonal karena besarnya itu kan 1 kan. Yang ini juga besarnya kan menjadi cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta 1 juga. Yang ini juga sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta 1 juga. Jadi matriks ini dia bersifat ortogonal. Kalau kita buktikan, transpose-nya itu akan sama dengan inverse-nya. Nah, sebuah matriks ortogonal ketika beroperasi ke sebuah vektor, besar dari vektor itu dia kekal. Artinya, besar dari A aksen itu sama dengan A, di mana A aksen itu dia adalah vektor A yang dioperasikan oleh matriks ortogonal yang dilakukan transformasi. Sehingga AX aksen kuadrat ditambah AY aksen kuadrat ditambah AZ aksen kuadrat itu sama dengan AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah AZ kuadrat. Dan vektor determinan dari operator rotasi itu dia bersifat dia bernilai 1. Operator rotasi membentuk sebuah grup yang non abelian karena dia tidak komut gitu kan, yang disebut grup SO3 atau ortogonal khusus atau spesial ortogonal. Nah, dia dikatakan khusus karena determinannya sama dengan 1. Dan angka 3 itu SO3, SO-nya itu adalah spesial ortogonal, dan 3-nya itu dia berarti 3 dimensi. Nah, secara umum ada grup transformasi ortogonal O3, ya, O-nya itu dia adalah ortogonal, 3-nya itu 3 dimensi, yang berisi matriks rotasi dan refleksi dengan determinan plus minus 1. Jadi dia nggak spesial. Kalau dia spesial, dia akan memiliki determinan 1.